tajam. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Untuk memulai renungan ini, saya akan memulai dengan sebuah cerita. Sekali peristiwa, ada seorang dari Jepang yang bernama Kenshi Honda. Kenshi Honda ini percaya bahwa doa seorang pastor itu pasti manjur. Maka dia pergi ke paroki untuk bertemu seorang romo untuk mendoakan. Maka dia berkata kepada romo itu, "Romo, please, my sweetie sedang sakit. Tolong doakanlah dia. Datanglah ke sini. Kesayanganku sedang sakit." Nah, maka romo itu kemudian pergi ke rumah Kenshi Honda itu. Setelah romo itu masuk ke dalam rumah, lalu masuk ke dalam kamar tidur, di mana di dalam kamar tidur itu tempat terbaring Siswiti berada, di ranjang yang bagus, spring bed, buatan dari romans. Romo menghampiri Siswiti, dan ternyata Siswiti itu adalah seekor dogi golden, anjing jenis golden. Maka sebagai romo yang baik hati, Romo itu
berdoa untuk Siswiti. Mulai menaruh tangannya di atas jidat Siswiti. Romo itu berdoa, "Suwasu, yen kowe arep mati, yo mati yo. Yen kowe arep urip, yo uripo." Wah. Setelah Romo itu berdoa demikian, si Kensi bertanya-tanya karena dia orang Jepang, nggak tahu, mungkin ini bahasa Latin gitu ya. Romo itu kemudian pulang kembali. Nah, selang beberapa hari kemudian Siswiti sembuh. Wah, senang Kensi Honda ini. Kensi langsung pergi ke paroki hendak memberitahukan bahwa Siswiti itu sembuh, doanya manjur. Kensi pergi ke paroki dan mendengar bahwa Romo itu sedang sakit. Maka Kensi meminta izin untuk diperbolehkan mendoakan Romo yang sedang sakit itu. Maka mulailah Kensi Honda itu mendoakan Romo. Dia menumpangkan tangannya di atas Romo dan berdoa, "Suwasu, yen kowe arep mati, yo mati yo. Yen kowe arep urip, yo uripo." Wah. Romo itu langsung beranjak berdiri kaget dan geleng-geleng kepala. Doanya ditiru plek-plek. Nah, saudara-saudari yang terkasih, cerita ini hanyalah sebuah pengantar untuk memiliki hati yang gembira. Karena hati yang gembira itu adalah dasar dari sebuah iman yang makin kuat. Jika Tuhan saja memperhatikan seekor anjing, apalagi manusia. Mother Teresa berkata, buah dari doa adalah kegembiraan. Buah dari kegembiraan adalah iman. Maka nyatalah doa yang disampaikan dengan tidak jemu-jemu, apabila menuai hasilnya pengabulan akan doa-doa itu, maka kita akan mengalami kegembiraan. Dan kegembiraan itu akan membawa kita kepada sebuah iman yang makin kuat. Kita bisa menilik pengalaman hidup kita di dalam doa. Bagaimana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Ketika kita dalam ketakutan menghadapi ujian, kita berdoa dan Tuhan memberikan kelulusan ujian kita. Ketika kita kalut karena ekonomi kita yang masih lemah, kita berdoa kepada Tuhan dan berangsur-angsur ekonomi kita makin baik. Ketika kita jatuh sakit dan menderita, kita berdoa dan Tuhan menyembuhkan kita. Ketika tidak mendapat pekerjaan, kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan meloloskan kita memperoleh pekerjaan. Ketika kita berada di dalam kekeringan rohani, di mana hidup ini seolah-olah banyak sekali masalah yang bertumpuk-tumpuk, tetapi satu persatu masalah itu selesai, Tuhan menolong kita, mendampingi kita, menemani kita selalu di dalam perjalanan kita. Dan disinilah kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan senantiasa adalah Allah yang maha baik menyertai hidup kita. Jika seekor anjing saja diperhatikan oleh Allah, apalagi manusia. Hanya yang diminta oleh Tuhan kita, sesuai dengan Injil hari ini, dia bertanya, adakah aku akan menemukan iman di bumi ini ketika aku sebagai anak manusia datang untuk kedua kalinya? Jika buah dari doa itu adalah iman, maka iman yang ditemukan oleh Allah mengartikan bahwa kita senantiasa tetap setia di dalam doa.
Orang yang setia di dalam doa ditemukan oleh Allah, itu berarti dia adalah orang yang beriman. Dan barang siapa setia di dalam doa, setia di dalam ekaristi, berdoa dan berekaristi sampai akhir kesudahannya, maka ia akan dibenarkan, maka ia akan diselamatkan. Inilah janji Tuhan di dalam Injil hari ini. Barang siapa mereka ditemukan setia di dalam doa, setia di dalam berekaristi, berakrab-akrab ria dengan Tuhan, maka ia akan dibenarkan, maka ia akan diselamatkan.